Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Edi Haryono, di channel YouTube. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial singkat menggunakan aplikasi Stellarium. Sahabat pecinta YouTube dimanapun Anda berada, tak lupa sebelum saya mulai, saya berdoa supaya Bapak Ibu juga masyarakat semuanya dalam keadaan sehat, terlepas dari segala penyakit termasuk COVID-19. Oke, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, tentunya jangan lupa Bapak Ibu dukung kami dengan tekan tombol like, subscribe, juga jika nanti dikira bermanfaat, silahkan share ke grup-grup Bapak Ibu yang punya. Oke, saya lanjut. Apakah Stellarium itu? Di sini Stellarium adalah suatu perangkat lunak atau software planetarium yang menunjukkan dengan tepat apa yang Anda lihat saat melihat ke bintang. Ini dapat digunakan secara gratis. Sekali lagi, Stellarium ini dapat digunakan secara gratis. Kemudian, benda langit apa saja yang dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi ini? Banyak sekali. Matahari dan juga planet-planetnya, serta satelit yang mengiringinya. Ini dapat dilihat menggunakan aplikasi ini di saat itu juga. Bintang-bintang dan benda-benda langit yang lain. Ini juga dapat dilihat pada aplikasi ini, termasuk di sini disebutkan galaksi-galaksi. Juga dapat mengetahui, aplikasi ini dapat memperkirakan jarak benda-benda langit tersebut terhadap bumi. Juga letak posisi benda-benda langit tersebut. Juga nanti bisa kita lihat peredaran benda-benda langit itu. Sehingga mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam di tiap-tiap tempat di bumi. Ini tentunya berkaitan dengan peredaran atau rotasi bumi. Kemudian juga dapat dilihat di situ rasi bintang, rasi bintang yang tampak pada saat itu. Juga kalau kita belum tahu nama-nama benda langit yang kita lihat, nanti dapat kita lihat di situ sudah diberi nama dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita ambil dari aplikasi ini. Nanti kita peragakan bagaimana cara menggunakannya, meskipun tidak sedetail, hanya singkat saja. Kemudian siapakah yang dapat menggunakan aplikasi Stellarium ini? Guru tentunya, yang digunakan untuk mengajarkan benda-benda langit, sistem tata surya. Dan siswa untuk mempelajari benda-benda langit. Peneliti atau pemerhati benda-benda langit untuk mengetahui posisi-posisi benda langit. Ketika mau menggunakan teropong bintang, maka terlebih dahulu perlu dipandu dengan aplikasi ini supaya dalam mengarahkan teropong nanti tepat. Juga masyarakat umum, mungkin masyarakat umum berkaitan dengan sekarang adanya ilmu hisab, di sini ataupun ru'yat, di sini tentunya kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk sebagai referensi, karena di sini nanti ada
bisa kita peragakan perputaran, ya, seolah-olah perputaran gerak semua matahari ini mengelilingi bumi, ya, nanti akan terlihat, sehingga kapan matahari itu tenggelam atau terbenam, kapan matahari itu mulai nampak. Nih. Apa yang dapat diambil dari aplikasi ini? Dapat melihat miniatur benda-benda langit sesuai dengan posisi dan waktu realnya. Jadi kalau kita malam-malam itu kita melihat benda langit, ya, kita tidak tahu namanya, kita bisa buka aplikasi ini, maka nanti kita tahu namanya. Oh, itu misalnya namanya Deneb, namanya Merkurius, dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat melihat ulang kejadian-kejadian masa lampau, ya, di langit, ya, tentunya. Misalnya gerhana matahari tahun 1983. Ini kita bisa ulang, dilihat di sini misalnya. Ataupun kejadian-kejadian yang akan datang sebagai perkiraan. Nanti misalnya ada gerhana matahari, kira-kira mulainya jam berapa, detik keberapa, menit keberapa, detik keberapa, sampai jam keberapa. Ini bisa dilihat menggunakan aplikasi ini. Juga menambah pengetahuan tentang benda-benda langit. Kemudian dapat digunakan sebagai pemandu bagi pengamat benda langit. Tadi sudah saya sampaikan, bagi yang suka melihat benda langit menggunakan teropong bintang, tentunya ini sangat membantu sekali. Ya, ketika ingin membidik sebuah objek, tentunya dengan menggunakan panduan ini kita tahu posisinya, sehingga kita bisa mengarahkan, ya, sehingga bisa mengarahkan teropong itu ke arah mana untuk melihat benda itu atau objek tersebut. Yang keenam tentunya akan menambah rasa penghambaan kita, ya, kepada Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Oke. Kemudian di mana kita dapat, ya, mendapatkan aplikasi ini, aplikasi Stellarium ini? Tentunya dari internet. Ini saya tuliskan alamat-alamat di sini, ada Stellarium web.org, ya. Kemudian ini versi online-nya. Kemudian versi offline-nya bisa stellarium.org/n-ca dan seterusnya. Ini nanti bisa saya kopikan di halaman komentar supaya Bapak Ibu ataupun pemirsa nanti bisa mendownload sendiri. Ini aplikasi ini dapat diunduh secara gratis. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa dukung kami sekali lagi. Yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya nanti kalau ada materi-materi yang akan kami upload, Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan. Juga like dan share kalau dirasa bermanfaat. Kemudian selanjutnya marilah kita ikuti, kita coba, ya, kita coba menggunakan Stellarium. Seperti apa Stellarium? Ini Stellarium yang akan saya tunjukkan, sudah saya sudah saya buka di sini. Inilah Stellarium, ya, dalam kondisi sudah menyala. Ya. Kemudian ini pada waktu siang hari dari bumi Klaten di sini, ya. Di sebelah kanan kiri atas ini menunjukkan keterangan yang tertuju, ya, pada suatu titik atau objek yang ada. Nah, karena di sini siang maka tidak kelihatan ini objeknya yang mana. Nah, oke, nanti kita peragakan. Yang pertama saya perkenalkan dengan tombol-tombol di sini. Tombol di bawah ini ada tombol on off untuk Stellariumnya. Ini tombol untuk pause, ya.
Kemudian ini mempercepat untuk menormalkan kembali, ya, memutar ulang ke belakang, ya. Kemudian ini tombol untuk satelit, ya, satelit buatan, ya. Kalau kita tekan nanti ada satelit buatan di situ. Nah ini satelit buatan. Kemudian ini untuk seolah-olah kita menggunakan teropong, ini. Kita lanjut. Kemudian ini untuk senterkan, ya, objek, bukan, ya, mengecilkan, maaf, yang untuk mengecilkan. Ini, kemudian ini untuk mode malam ini, ya, mode malam. Kemudian ini untuk memfokuskan objek yang dilihat. Nanti kita coba, ya. Kemudian ini ada galaksi. Ya, ini galaksi. Kemudian ini mode malam, ya. Ini juga semuanya dijadikan seolah-olah malam, ya, nggak kelihatan, ya. Ini mata angin untuk menyembunyikan atau memperlihatkan mata angin. Ini adalah nebula, ya, memperlihatkan nebula nanti, ya. Ini. Kemudian ini adalah untuk azimutnya, ya, azimut. Ya. Kemudian ini grid ekuatorial, ini. Nah, sehingga kalau kita tekan akan kelihatan begitu. Kemudian ini adalah seni rasi bintang, sehingga ada gambar, ya. Nih, ada gambar rasi bintang. Kemudian ini bintang-bintangnya, ini bintang-bintang, label rasi bintangnya, ya, ini labelnya, lalu ini seninya, ya. Nah ini labelnya, bintang-bintang yang membentuk rasi bintang tadi ini. Kemudian ini garis rasi bintangnya. Nah ini. Jadi ini ada tombol-tombol yang bisa digunakan atau diaktifkan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba setelah memiliki menginstal aplikasi ini. Kemudian di sini ada tombol jendela lokasi. Nah, kita bisa menggunakan, ya, lokasi, kita melihat dari mana saja. Saat ini saya menggunakan jendela lokasi dari Klaten. Ini bisa kita mau lihat dari Paris misalnya. Paris. Nah, dari Paris misalnya. Ini. Di sana jam berapa? Nah, atau di sana masih siang atau malam di sana, ya, ini saya maaf, ya, ini di sana malam, ya, kita siang. Saya kembalikan ke Klaten. Oke. Gunakan sebagai standar. Saya klik. Maaf. Nah, ini Klaten siang, ya, ini siang. Tadi jendela lokasi, ya, biar kelihatan jelas ini. Kemudian ini jendela tanggal waktu. Nah ini kalau kita mau melihat kejadian misalnya tahun 83 yang lalu, nah ini kita putar kembali. Ini misalnya tahun 1983 misalnya, 1983. Nah, ini bulannya Juni misalnya. Bulannya adalah Juni. Ini.
tanggal 11, maaf. 11. Kemudian ini waktunya, misalnya waktunya jam 10. Jam 10 misalnya. Nah, ini saya buat biar jelas ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini jam 10 ya. Nih, seperti ini. Kita lihat posisinya. Oh, ini ternyata tanggal 11 Juni tahun 83, ini saya perbesar tadi menggunakan aplikasi ya. Saya perbesar ya. Perbesar di sini saya senterkan, dua center. Nah, ini ternyata pada saat itu terjadi gerhana matahari. Ini bisa kita atur waktunya berjalan. Nah, ini Ibu bisa lihat di sini, ini tahun 83 yang lalu, ini bisa diputar kembali. Dari Klaten dulu kelihatan, nah ini sampai pada jam 11 lebih 30 ini terjadi gerhana matahari total. Pada saat itu tahun 1983. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, bisa digunakan untuk melihat kejadian yang lalu. Mereview kembali. Nah, kemudian sebelah kiri atas di sini adalah yang ditunjuk ya, yang ditunjuk ini adalah keterangannya di sini. Ini matahari yang ditunjuk. Matahari dengan magnitudo min 26,71. Nah, magnitudo itu kalau semakin kecil maka akan dapat semakin bisa dilihat oleh mata. Tapi semakin besar nanti semakin tidak bisa dilihat oleh mata. Ini magnitudo. Di sini min 26,71. Nah, kemudian di sini jaraknya. Jarak pada saat itu tanggal 11 Juni. Di sini 1,01 sekian satuan astronomi SA. Di sini ada yang selalu berubah, ini azimutnya ini selalu berubah. Karena apa? Di sini posisi bumi itu kan selalu bergerak ini berevolusi ya, sehingga ini jaraknya pun ini juga setiap hari ini berubah. Ini diameter pandangnya sekian. Ini adalah keterangan yang ada. Oke, saya lanjut. Kemudian di sini ada jendela pencarian. Nah, jendela pencarian. Coba misalnya saya akan mencari ini HIP, maaf, lihat HIP 65373 misalnya. Oke. Nah, mana ini? Ketika kita cari nggak kelihatan ternyata. Coba kita perbesar. Di mana nih? Kita perbesar menggunakan scroll. Mana ini nggak kelihatan? HIP 65373. Kenapa nggak kelihatan? Kita lihat coba apa penyebabnya. Oh ini. Ini berada di bawah bumi nih HIP. Nah, ini. Jadi kita bisa mencari seperti itu. Ya, saat ini berada di bawah bumi. Oh ternyata di sini ada benda yang seperti ini. Apa ini? Coba kita lihat apa ini sebenarnya. Ini di langit sana, di bawah kita ini. Ini ada seperti ini. Ya. Juga kita lihat juga misalnya kita lihat yang lain. Misalnya adalah HIP 89753. Oke. Wah, ini ternyata
Di langit itu ada gambar seperti ini juga. Nih, ini berada di sini nih. Nah, maka kalau Bapak Ibu sekalian ini senang mengamati benda langit, ini nanti menemukan gambar-gambar yang luar biasa. Tentunya akan menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Nah, ini jaraknya ini tadi adalah 9.592,83 tahun cahaya. Ini jaraknya dari bumi ini segitu. Jaraknya luar biasa. Magnitudo 8,20, berarti ini nggak kelihatan, dilihat dengan mata tanpa alat nggak kelihatan. Nih, ini menggunakan jendela. Nah, misalnya saya mau lihat, misalnya Mars, saya tulis saja Mars. Kalau kita sudah tahu namanya, tulis saja Mars. Seperti apa? Kita perbesar bisa. Kita perbesar seperti ini. Ini Mars saat ini tampak seperti ini. Nah, Mars. Kita lihat lagi misalnya benda-benda langit. Misalnya Jupiter. Jupiter. Oke. Ini Jupiter. Oh, ternyata di sini Jupiter ada atau memiliki ini satelitnya ini satelitnya kelihatan. Ini satelitnya. Coba saya tunjukkan nama-namanya. Gimana tadi? Supaya kelihatan nama-namanya adalah ini sudah. Nih, ini kelihatan namanya. Jupiter punya satelit, ada Io, Ganymede, Europa, kemudian ini ada Callisto dan seterusnya. Ini kelihatan. Jupiter memiliki jarak dari bumi ini 4. Wah, ini banyak sekali ini. Nggak begitu jelas. Saya lihat 4 apa ini? 1, 2, 3, 1, 3. Ya. Saya lanjutkan aja. Ya. Kemudian kita lihat misalnya satelitnya Jupiter ini kalau kita perbesar bagaimana caranya? Ini kita perbesar, klik, kemudian, nah ini ada satelitnya Jupiter. Kalau kita namanya bulan ya di bumi. Ini Io itu ternyata bentuknya seperti ini. Seolah-olah kalau kita hidup di Jupiter ini, wah luar biasa. Oke, Bapak Ibu, saya kira nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut ya untuk aplikasi ini ya. Tentunya ini tadi hanya sekedar sekedar untuk memperlihatkan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat buat kita sebagai guru ataupun buat Bapak Ibu yang punya kepentingan untuk mentadaburi benda-benda langit ya, ataupun untuk para peneliti tentang benda-benda langit. Oke, saya kembali ke slide ya. Maka sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Stellarium ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mentadaburi benda langit atau untuk belajar, untuk mempelajari benda-benda langit, atau untuk mengajar ke putra-putri Bapak Ibu. Dan akhirnya sekali lagi terima kasih, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.